Orang Kristen kok mengalami masalah kesehatan mental? Banyak yang bertanya, kenapa seorang sudah Kristen tapi mengalami penyakit kesehatan mental? Nah, faktanya masalah kesehatan mental ini bisa dialami oleh siapapun, termasuk orang Kristen. Bahkan mereka yang beriman, yang memiliki kehidupan spiritual atau pemimpin rohani, itu tidak kebal terhadap penyakit mental. Mengapa demikian? Kehadiran iman yang kuat dan hubungan yang dalam dengan Tuhan tidak selalu menghilangkan tekanan, ketegangan, atau pengalaman penderitaan yang dapat memicu masalah kesehatan mental. Itu sebabnya bahkan orang Kristen yang taat pun tidak lepas dari penyakit mental. Masalah kesehatan mental adalah hal yang serius dan tidak bisa dianggap enteng. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sekitar 264 juta orang di seluruh dunia mengalami depresi dan sekitar 800.000 orang meninggal karena bunuh diri setiap tahunnya. Masalah kesehatan mental dapat mempengaruhi siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin, latar belakang, ataupun agama. Alkitab memberikan pandangan yang mendalam dan penuh pengertian tentang masalah kesehatan mental, dan juga memberikan harapan, penghiburan, dan bimbingan bagi kita yang berjuang dengan masalah kesehatan mental ini. Nah, ada 4 cara mengatasi masalah kesehatan mental. Yang pertama, pengakuan terhadap kekuatan Tuhan atau kekuasaan Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa kita sebagai orang percaya memiliki otoritas di dalam Kristus. Ketika kita menaruh iman kita di dalam Kristus, otoritas Tuhan itu diberikan kepada kita juga. Yohanes 1 ayat 12. Nah, ini berarti bahwa kita memiliki kekuatan untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, termasuk masalah kesehatan mental. Kita tidak perlu takut atau cemas karena Tuhan bersama dengan kita dan memberi kita kuasa, kasih, dan ketertiban. Kita juga dapat berdoa kepada Tuhan dan meminta bantuan, perlindungan, dan kuasa penyembuhan darinya. Karena Dia mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 34 ayat 17. Nah, yang kedua, pentingnya bantuan profesional. Alkitab mengakui pentingnya mencari bantuan profesional ketika kita menghadapi masalah kesehatan mental. Banyak orang yang mengalami masalah kesehatan mental merasa lebih baik setelah mendapat bantuan dari tenaga ahli dan memahami penyakit mereka. Perlu diingat bahwa Alkitab tidak menentang penggunaan obat-obatan, terapi, atau konseling yang sesuai untuk mengobati masalah kesehatan mental, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Sebaliknya, Alkitab menghargai peran dokter, psikolog, dan konselor sebagai alat Tuhan untuk membantu orang-orang yang menderita dalam masalah kesehatan mental ini. Nah, yang ketiga, peran iman dalam pemulihan. Anak Tuhan yang telah dilahirkan kembali, yang telah diselamatkan oleh iman di dalam Yesus Kristus, telah diperlengkapi Roh Kudus dengan kuasa firman Tuhan. Dengan memperkatakan firman Tuhan atau melakukan afirmasi akan memberikan kita kesehatan mental yang baik, sehingga kita bisa menangkal dan mematahkan tipu muslihat iblis yang menabuh ketidakpercayaan, skeptisisme, kebingungan, ketidakpastian, ketakutan, kebohongan, fitnah, dan beragam filosofi yang menyesatkan. Seperti yang dinyatakan dalam Mazmur
119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan terang Tuhan, kita dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan dan tidak terpengaruh oleh pemikiran dan ide-ide yang salah atau menyesatkan. Kita juga dapat menemukan makna, tujuan, dan harapan hidup di dalam Kristus Yesus dan tidak terjerumus dalam keputusasaan. Ayat-ayat Alkitab ini adalah kebenaran, janji, dan pengharapan dari Tuhan, dan juga dapat menguatkan iman dan kepercayaan kita kepadanya. Kita dapat membaca, menghafal, merenungkan, dan mengucapkan ayat-ayat Alkitab secara teratur dan membiarkan firman Tuhan mengubah pikiran, hati, dan juga hidup kita. Nah, yang keempat, pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik berpengaruh pada kesehatan mental kita. Demikian juga sebaliknya. Untuk itu, Alkitab juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 menyatakan, semoga Allah damai sejahtera mengutuskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi Tuhan ingin kita sehat, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Jadi tidak cukup kita memiliki iman yang kuat, tapi juga memiliki mental dan tubuh yang kuat. Itu harus kita jaga. Alkitab menyarankan kita untuk menjaga keseimbangan antara kerja dan istirahat, makan dan minum dengan sewajarnya, berolahraga secara teratur, dan menghindari kebiasaan buruk yang dapat merusak tubuh kita. Alkitab juga menekankan pentingnya hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Masalah kehidupan seringkali menjadi pemicu utama seseorang mengalami masalah kesehatan mental. Walau demikian, janji Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 menyatakan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, dan Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Untuk itu, apapun permasalahan yang Anda hadapi, jangan putus asa. Anda juga tidak sendirian menghadapi tantangan kehidupan ini. Jika Anda membutuhkan seorang sahabat yang ingin memberikan dukungan dan doa kepada Anda, mari hubungi kami. Kapanpun Anda membutuhkan, bisa Anda menghubungi saya atau tulis di kolom komentar. Tuhan mengasihi Anda dan ingin memberikan kelegaan bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua.